Halo guys, kembali balik sama gua Lord Adi di Lord Adi Official. Nah, hari ini kita tetap bersama Mas Bro masak barang Abro Food. Nah, hari ini gua berada di Pasar Padang Panjang ya, di tempat dimana gua dibesarkan. Nah, hari ini gue nggak sendirian dong. Gue ditemani oleh seorang teman yang aslinya Padang Panjang. Nah, mari kita lihat. Siapakah dia? Yuk kita lihat ya, siapa dia? Nah, halo. Ini dia, Pia kan? Iya. Halo Pia. Cet. Nah, jadi Pia ini memang aslinya anak Padang Panjang guys. Dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, dan masih lagi di sini. Hah? Dan masih lagi rahasia. Nah, jadi hari ini kita berada di Pasar Pusat Padang Panjang. Yeah. Di Padang Panjang ini dia ada mempunyai banyak kelebihannya. Salah satunya dia adalah satu medan kuliner untuk Sumatera Barat. Oke? Dan satu lagi yang paling istimewa, dia adalah pengeluar daging yang paling enak dan terkenal banget di seluruh Sumatera Barat ini guys. Jadi hari ini kita mau ke pasar dagingnya. Yuk. Yuk ya. Let's go. Nah guys, jadi kita sudah berada di pintu masuknya. Blok B. Jadi daging ini dia ada di Blok B di lantai bawah nih guys. Jadi di samping pasar modern ini guys, di Padang Panjang ini dia masih mengekalkan pasar-pasar tradisional kayak gini. Yang di pinggir-pinggir jalan. Dan kita beli di sini bisa lagi bargain nih. Nah, kalau dia jual 10.000 kita bisa, Bang 5.000 aja Bang. Jadi gitulah, jadi dia masih ada sistem tawar-menawar gitu. Itu salah satu keistimewaan di Pasar Padang Panjang ini kan. Nah, especially di Sumatera Barat. Masih lagi ada sistem tawar-menawar. Oke, sekarang kita mau lihat pasar dagingnya gimana. Yuk ya. Guys, ini salah satu tempat yang biasa gue beli daging ya, untuk lebaran atau ada acara kenduri kendara ya gitu. Nah, jadi ini bersama Bang Reno. Ya. Yeah. Yeah. Jadi ini dah, awak bertanya kepada udah, kenapa daging Padang Panjang nih lancak mana lah? Padahal disangka ada pasar daging kan? Iya, betul ada. Di Bukit ada pasar daging, di tempat-tempat lain. Banyak juga, tapi kenapa di Padang Panjang itu? Ya, soalnya mungkin faktor udara ya. Udara ya? Ya, udara sih. Itu makanan sebelum disembelih. Mungkin cara pemotongan sudah ada. Cara pemotongan tiap hari subuh. Cuman kami ikat. Oh, waktunya ya? Waktunya. Cuman diikat ya, rapi-rapi, menghadapnya ke kiblat. Jadi kami yang motong tuh orang ulama lah gitu dah. Jadi intinya kan kalau di sini dia memotong daging tuh memang menurut syariat Islam. Ya, syariat Islam. Ya, menurut protokol yang dikehendaki oleh agama gitu lah. Ya. Dari kita mau beli daging apa ya? Kita mau beli hati nih hari guys. Hati sama potongan daging yang terbaik. Oke? Kita mau masak rendang ya. Nah Pia, jadi kita udah beli daging, jadi kita ada bahan-bahan pun udah beli guys. Ya. Jadi sekarang nih tinggal masak aja ya. Ya. Gimana kalau gua masak di rumah Pia aja? Waduh, biar orang tua Pia senang kan. Gimana kalau kita masak di tempat salah satu destinasi wisata di Padang Panjang? Di mana tuh? Di PDIKM. 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 Oh, bisa. Ayo. Oke. Hah? Ya. Mana telur sini? Yuk. Nah
Nah guys, kembali balik bersama gua Lord Adi di Lord Adi Official. Nah hari ini kita bersama Mas Bro, masak bareng Abro Food. Nah jadi sekarang kita berada di mana ya Pia? Sekarang kita lagi berada di PDIKM, Lord. Oke. Jadi PDIKM ini adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Nah benar ya. Yang terletak di Kota Padang Panjang tentunya. Yes. Jadi di belakang kita ini ada Museum Bustanul Arifin. Museum Bustanul Arifin. Oke, jadi di sini ada lengkap dengan kebudayaan orang Minang itu dari Ya, dulu di ya. Ada dalamnya ada rangkiangnya, ada informasi. balai-balainya, ada pelantanya, pokoknya lengkap lah. Jadi kalian yang mau ke sini mengenali budaya Minangkabau, this is one of the place. Oke? Ya, jadi Abro lovers yang di rumah bisa kalau ke sini bisa juga memakai baju adat Minangkabau, Lord. Adat dan budaya Minangkabau Iya. ya. Oke, selain adat bisa merasai bagaimana berada di dalam ya pakaian Minangkabau, Iya, gitulah. tentunya. Oke, jadi di samping itu guys, jadi sekarang ini kita mau masak salah satu yang sebut benda ini pasti orang teringat daerah Sumatera Barat ataupun Minangkabau, yaitu rendang hati sama daging. Daging. Tapi hari ini Pia, rendang kita ini simplify, satu barang yang telah dipermudahkan banget sebab kita menggunakan Satu bumbu rendang bumbu. Abro. Oke, bumbu rendang daripada Abro Food. Nah, jadi bumbu rendang ini guys, kita kalau dilihat bahan-bahan di sini, kita nggak ada yang lain nih. Kita cuma ada bumbu rendangnya, santan, air, ataupun bisa kita pakai santan cair atau santan pekat, dua-duanya sekali kan. Nah, jadi ada daging dan hati. Nah, di samping itu guys, bumbu rendang ini bukan untuk sekadar untuk daging aja. Kalian bisa pakai ayam, telur. Bisa untuk sayur juga, Lord. Bahkan kan selain telur, sayur, ada yang masak rendang kerang atau kerang. Tahu. Kerangan laut dan Lokan gitu. lokan tuh pun bisa juga tuh. Belut juga bisa. Belut, Belut. yes, atau tuna. Jadi intinya dalam memasak ini kita bisa berkreasi apa aja. Oke guys, jadi saking mudahnya ini guys, kita gini aja, kita buka nih bumbu Abro. Enggak, masukkan. Yes, kita keluarkan. Jadi salah satu trik guys, simple supaya kalian nggak hangus, nggak masalah. Kita masukkan ini dulu. Air. Oke. Oke, dari sekarang kita langsung masukkan ya guys. Nah, jadi gua masukkan air dulu sebab kita intinya rendang ini nggak perlu ditumis lagi. Langsung masuk aja. Yes, langsung kita masukkan dalam air gini. Nah, gitu aja ya Pia. Oke. Kita cuma hancurkan dia kayak gini Pia. Nah. Jadi Pia tahu tak kegunaan rangkiang ini apa sebenarnya Pia? Apa tuh, Lord? Hah? Apa sih kegunaan rangkiang yang ada di bawah? Ya, pasal rumah Minang ini kan terkenal dengan adanya rangkiangnya itu kan. Nah, jadi kalau yang sepanjang yang gue tahu kan, rangkiang ini gunanya untuk menyimpan padi. Kalau enggak kopi. Jadi kan artinya istilahnya pangan ya, untuk menyimpan bahan pangan kan. Nah, jadi dia satu rumah gadang kan. Kalau di Minang ini kan dia rumah gadang. Jadi di rumah gadang ini biasanya tinggal ada nenek mamanya, ada bunda kandungnya. Semua keluarganya lengkap. Jadi satu kaum biasanya di rumah gadang ini kan. Oke, nah jadi Ditambah air lagi lah. Tambah air sedikit. Simple ya. Nah guys, jadi kalau bumbu kita udah larut, sudah bersatu bersama air ini, Baru kita masukin dagingnya. nah kita masukkan dagingnya ya. Betul. Nah lagi Langsung kita masukkan masukin hatinya. si hati. Nah ini menjadi satu pertanyaan nih kan. Apa Daging ini dibasuh atau tidak? Jadi Abro lovers yang di rumah, tim mana nih yang dagingnya langsung masak atau dicuci dulu? Nah, jadi itu kan menjadi satu argumen di masyarakat kan. Daging dibasuh atau tidak. Jadi kalau kami kan sebagai tukang masak, biasanya daging itu kalau dibasuh dia akan merubah rasa. Kan? Jadi ada a few zat yang ada di daging ini akan hilang. Nah, kalau kita basuh ya. Iya. Nah,
Jadi kalau secara teknik kebersihan kita tahu ya, daging padang panjang ini memang selain segar itu kan, jadi dia memang bersih secara apa? Pengurusannya kan, pengolahannya bersih kan. Jadi kita nggak perlu ragu. Jadi kan ini salah satu menunjukkan ya tidak ada keraguan kan. Nah, jadi kita masukkan santannya dulu. Jadi santannya kita masukkan berperingkat aja ya. Jadi ini simple kan, udah kayak gini kita tunggu aja dia menggelegak. Dan kita nggak perlu tambah seasoning lagi. Sangat praktis Ya, ya. nggak perlu tambah garam, nggak perlu apa. Nah, kecuali kalau kalian mau mungkin tahap kegaraman setengah orang tuh berbeda-beda ya. Bisa ditambah garam. Ya, ada yang suka lebih asin, ada yang suka kurang asin, ya gitulah. Nah. Oke, nah ini Pia. Jadi masak randang nih ya Pia ya. Iya Lor. Jadi kalau di sini kan udah diberikan nih takarannya. Untuk satu setengah kilo daging, 1 sapi. liter, santannya, oke. Ada 750 ya Lor ya. Yes. Nah, cara membuatnya pun sudah ada sini. Simple kan? Nah, jadi kalian bisa ngikut aja lagi. Nah, jadi rendang ini guys, supaya dia tidak pecah santan nama dia kan. Nah, jadi kita harus aduk dia terus. Diaduk terus Lor. Nah, jadi santan ini sama masak gulai ya. Kalau kita masak gulai itu, kalau kita masukkan santannya ketika, oke ini sangat tricky sangat nih ya. Kadang-kadang orang masak gulai dia pecah santan dia kan. Nah, jadi kenapa ya? Jadi cara memasukkan santan itu waktunya itu kan. Kalau santan ini dimasukkan ketika air sedang menggelegak banget kan, dia akan pecah tuh. Jadi dia pecah minyak, jadi dia menggumpal-gumpal nanti kan. Nah, jadi Untuk satu lagi pecah santan ya, salah satu untuk cara mencegah pecah santan ini kita kacau, kita aduk terus kan. Nah, diaduk terus supaya dia tidak pecah santan ya. Nah, jadi ini guys kita aduk dia lebih kurang dalam 30 menit kan? Ya, sekitar segitu. 30 menit lah. Tergantung kepada kebesaran apinya dan tergantung juga daging deh guys. Kalau daging kita tuh memang daging yang kayak Kobe ke Wagyu beef ke memang nggak perlu masak lama-lama kan. Sebentar ya. Nah, jadi ini kita pakai local meat, daging tempatan kan. Jadi pasti dia lebih alot dikit daripada daging yang import kan. Tapi rasanya tetap nomor satu. Jadi mau nanya ke Pia satu kan, kalau Pia kan biasa masak kan? Iya. Santan itu kan, santan apa yang paling mengecewakan? Santan, pecah santan? Enggak juga. Apa tuh Lor? Tahu Pia? Santannya hatimu melukakanku. Sampainya hatimu. Oh gitu ya? Oh, udah tukar tuh, gue pikir santannya hatimu. Bukan sampainya hatimu. Nih Lor, ngomong-ngomong tentang santan nih, lo tahu nggak santan apa yang bikin sakit hati? Santan apa tuh, Bang? So Lor nggak tahu sih? Ya, santan ya, santan apa ya? Santan yang udah rosa? Enggak, salah. Yaudah, Pia kasih tahu aja nih. Oke. Sayang mantan. Kayak Pia ke gue ya? Jadi kita udah mantan. Tapi kita masih jadian kan? Jadi masa ya, Bu? Jadi masa bro lovers, jangan Salah paham ya. Gue masih single, Pia pun masih single juga kan? Di sini. Oke Pia, jadi kita tadi udah masak lebih kurang dalam 30 menit ya. Iya. Nah, tadi kita 30 menit, dia sudah hampir kering nih guys. Udah kecium ya harumnya. Kalau kering Pia, kering Iya. apa yang memang tidak bisa ditambah-tambah lagi Pia? Tetap kering. Tetap kering. Nah, dia kering, walaupun kita tambah, apapun ditambah dia tetap kering. Apa tuh? Betul. Kalau Pia bijak, coba tuh. Kayaknya ini jemur. Enggak. Kain dan jemur direndam dia basah lagi. Tapi Iya, dia tetap kering. Apa tuh? Apa ya? Guys, kalau tahu coba jawab. Apa tuh? Coba tuh. Nyerah deh, nyerah. Ro. Keringnya hatiku tanpamu. Udah. Jadi rendang ini udah kering guys. Iya, udah. Jadi ini udah masak matang. nih. Nah, jadi udah masak, jadi kita tinggal plating aja lagi. Oke? Jadi kan simple kan, nggak perlu bahan yang banyak.
Jadi bisa praktis ya. Ya, jadi Cuma kalau nambah santan sama air. ibu-ibu muda ataupun yang apa milenial sekarang ini kan kayak Pia yang mau masak nggak mau ribet. Nah ini simple guys, kita sudah menikmati rendang di rumah. Apalagi bentar lagi bulan puasa kan lo. Yes, jadi kalau bulan puasa itu kita tuh pasti akan kangen kepada rendang. Oke? Nah guys, jadi sekarang ini kita udah siap. Sekarang kita coba lagi menikmati gimana rasanya. Alright ya? Oke. Oke, let's go. Let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di yang terakhir ya. Sekarang kita coba. Coba si rendang. Ini ada dagingnya. Tutup gua dulu. Biar dulu. Ini ada hatinya biar. Oh iya. Ini kapan lagi nih Lor ngasih hati? Nah, Ya. dagingnya. Jadi gua pun coba hatinya juga. Oke. Oke, sama dagingnya. Oke, yuk kita langsung coba. Ayo kita coba. Rasanya tuh pol, lengkap, penuh. Bumbunya kerasa banget ya Lor. Yeah. Garamnya udah pas, Yes. pedasannya udah pas. The best emang bumbu Abrovo. Jadi kayak tadi kita nggak perlu tambah garam lagi, nggak perlu tambah apa lagi, just itu aja bumbu, santan, Air. ya udah kan. Udah jadi rendang. Ini mau coba hati nih. Tadi kan ada ibu-ibu bilang, oh hatinya harus dibasuh. Nanti hamis lah kita coba ya. Gimana Lor? Rasa hati. Asalkan jangan rasa hati yang tersakiti aja ya Lor. Ya, hati yang tersakiti oleh mantan. Oke guys, jadi ginilah resep kita hari ini yang simple menggunakan bumbu Rendang Abrovo. Food. Nah, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi memikirkan apalagi ya dalam rendang ini ada apa, ada ini. Udah, semuanya udah komplit. Dan kalian bisa pakai daging, ayam, ikan, Bisa apa aja lah gitu ya Lor. anything. Bahkan vegetarian sendiri pun bisa ya. Nah guys, untuk info selanjutnya kalian bisa cek di adi.mk8 Instagramnya ataupun abrovo.id. Oke? Ya. Jadi Abro Lovers yang pengen beli bumbu rendang instan Abrovo-nya bisa cek di bawah ini. Yeah. Ya kan Lor? Nah, oke. Nah, sampai kita jumpa lagi in the next episode of Mas Bro, masak bareng Abro Food. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channelnya Lord Adi di Lord Adi Official. Have a nice Bye day. bye. Yuk, kita makan lagi.